Cerita berlanjut setelah klan iblis secara bertahap melemah dan mengalami kekalahan dari manusia. Kaisar Dewa Iblis sangat khawatir dan menyuruh pasukannya segera menangkap Austin Griffin. Sementara Long Ho Chen segera memulai penilaian kursi pangkalan emas murni setelah dia membunuh kedua Dewa Iblis tersebut. Kemudian seorang patua muncul, dia bernama Yong Hongyu dengan level kekuatan langkah ke-9 dan di tingkat 5. Secara keseluruhan dia memancarkan aura seorang raja dan pada saat yang sama matanya menunjukkan rasa kesepian. Yong Hongyu akan menjadi penguji untuk Long Ho Chen. Tetapi perlu diketahui dulu bahwa Yong Hongyu saat ini adalah orang terkuat di aliansi manusia. Meskipun dia bukan kesatria segel ilahi, dia lebih kuat dari adiknya Yang Hohan, bahkan Long Tianyin dan Zheng Yue, terutama Long Xingyu yang mewarisi tahta segel penghakiman dan penghakiman ilahi, harus menghormatinya sebagai guru yang merupakan puncak kekuatan tempur manusia. Yang Hongyu sebenarnya memiliki kualifikasi untuk menjadi kesatria segel ilahi. Dia sebelumnya diakui oleh banyak tahta segel ilahi pada awalnya. Tetapi dia mengajukan permintaan kepada tahta segel keabadian dan ciptaan terkuat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia selama puluhan juta tahun. Namun apa yang terjadi karena keserakahannya? Yang Hongyu mencoba 4 kali tetapi gagal, yang menyebabkan kegagalannya menjadi kesatria segel ilahi. Di saat Yong Hongyu melihat Long Ho Chen, dia masih memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kemudian Yang Hongyu memulai pengujiannya. Dia meminta agar Long Ho Chen mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam pengujian itu, gaya bertarung Yang Hongyu membuat Long Ho Chen terasa familiar. Hal ini terutama karena ayahnya, Long Xingyu, adalah murid terdaftar Yang Hongyu. Jadi gaya bermainnya agak serupa. Dengan pertarungan habis-habisan Long Ho Chen, dia akhirnya memenangkan pengakuan Yang Hongyu dan berhasil menyelesaikan penilaian pangkalan emas murni dan menjadi kesatria sejati. Setelah itu, Long Ho Chen mengenakan armor besi perak berdasar emas murni yang terlihat cukup keren. Setelah Long Ho Chen menjalin hubungan dengan Yang Hongyu banyak membantu Long Ho Chen di masa depan, terutama selama penilaian tahta segel keabadian dan penciptaan ilahi. Yang Hongyu akan memberikan banyak informasi pada Long Ho Chen. Selain itu, setelah Long Ho Chen menyelesaikan penilaian, ini juga berarti bahwa Long Ho Chen telah sepenuhnya diakui mampu melindungi dirinya sendiri. Dewa iblis biasa bukan lagi lawannya. Bahkan jika menghadapi iblis yang kuat, Long Ho Chen juga bisa aman dan sehat walafiat. Jadi setelah ini, Long Ho Chen langsung ditunjuk oleh Han Qian sebagai penjabat komandan kesatria suci. Setelah Long Ho Chen mendapat lencana sebagai kapten paladin, dia harus secara pribadi memimpin tim untuk mendukung 5 operan utama pasukan. Bagaimanapun perang suci saat ini telah mencapai momen kritis dan situasi di 5 jalur utama lainnya tidak baik. Sementara Long Ho Chen pergi untuk mendukung dan membantu, dia juga dapat menyatukan kembali kelompok pemburu iblis dan bertemu kembali dengan teman-temannya satu persatu. Jika waktunya sudah tiba, mereka akan bertarung bersama lagi. Hingga di waktu Long Ho Chen menantang duel Kaisar Dewa Iblis nanti.